Halo semuanya, kali ini kita coba bahas soal error analisis ya, atau error recognition. Jadi mencari kekeliruan dari sentence dalam soal TOEFL. Oke, langsung aja. Nomor 1, serving several terms in Congress, Shirley Chisholm became a respected political figure. Oke, yang mana yang keliru di sini? Yep, yang keliru adalah B ya. Kenapa? Jadi several itu diikuti oleh benda yang jamak, sedangkan term di sini itu tunggal, seharusnya menjadi term gitu ya. Tambah s. Ya, jadi kuncinya ketika ingin menjamakkan benda itu tambah s atau is, tergantung bendanya itu akhiran konsonannya seperti apa gitu ya. Akhirannya bagaimana, tambah s atau is. Baik, ini cukup mudah. Jadi ketika ketemu jawabannya langsung dilingkarkan di lembaran jawaban ya, ketika teman-teman ikut ujian yang sebenarnya. Ini kita bahas ya. Oke, baik. Serving ini udah benar ya. Serving several term in the Congress. Jadi ini dibalik gitu ya. Shirley Chisholm, seharusnya Shirley Chisholm became a respective political figure who serve several term. Nah, serving ini singkatan dari who serve. Nah, pakai S. Kenapa? Karena subjeknya tunggal. Dia larinya ke sini. Ini subjeknya. Jadi seperti itu. Became, kata kerjanya udah benar ya. Baik, lanjut nomor 2. Guppies are sometimes called rainbow fish due to the bright colors of the males. Guppies, sejenis ikan ya. Dari mana kita tahu? Ini disebutin di rainbow ini. Oke, rainbow fish ya. Nama lainnya adalah rainbow fish. Dia disebut, kadang-kadang disebut juga gitu. Disebut. Nah, kalau kita artikan aja dalam pasif, ternyata kata kerjanya ini yang keliru. Pasif harus dalam past participle ya. Call tambah id-nya ini. Ya, jadi past participle atau verb 3. Guppies are sometimes called. Jadi yang bermasalah adalah yang A. Due to ini artinya itu sama dengan because of. Nah, beda lagi dengan because ya. Jadi because of dan due to itu diikuti oleh noun atau non phrase. Coba kita lihat di sini, the bright colors of the males, ini non phrase. Jadi seperti itu. Ya udah benar ya. Kayaknya jawabannya jelas sekali. Cepat kita dapat. Jadi kadang-kadang kesannya, lihat nih, ada to be gitu ya. Guppies are sometimes called, diikuti kata kerja di depannya. Biasanya dalam pasif atau verb ing. Dalam permaknaan dalam kalimat ini harus dalam pasif. Lanjut nomor 3. Granville Woods is credited. Nah, ini pasif kan? Diberi penghargaan ya. With inventing. Ya. With kata depan diikuti oleh verb ing, udah benar. Steam boiler. Ini yang bermasalah. Salah. Furnace-nya ini yang bermasalah, teman-teman. Jadi harus dalam bentuk tunggal. Ini kan tambah S gitu ya. Tambah S ini. Nah, seharusnya dia tunggal. Dari mana kita tahu? Ini dia. Steam. En itu diikuti oleh benda yang tunggal. Furnace ini benda. Nah, bundanya kok jamak gitu tambah S gitu ya. Nah, itu yang keliru akhirnya. Kita tahu. Oke, lanjut nomor 4. The golfer digs not only with the claws strong of its two front feet, but also with its overhanging front teeth. Golfer, bendanya tunggal diikuti oleh kata-kata yang singular juga, udah benar. Nah, yang bermasalah ini B. Ayo. Ini udah sering sekali kita bahas. Yep. Jadi aturan adjektif baru diikuti oleh noun. Mana yang adjektifnya? Ini. Mana bendanya? Ini. Ini terbalik ya. Jadi harus strong claw. Apa claws? Cakar. Jadi seperti itu. Baik.
Lanjut, nomor 5. Electrical disturbances on Earth are frequently caused by. Nah, ini langsung caused by gitu ya, bukan for. Jadi pas kita sambil baca aja tuh terasa kelirunya. On the surface of the sun. Jadi yang lainnya udah bener ya. Electrical disturbances, ini adjective, ini noun gitu ya. Oh, udah benar aturannya, udah sesuai ya kayak nomor di atas. Oh, bukan frequently, ini juga udah benar, diikuti oleh adverb gitu ya. Terus ada kata kerja di sini. Kata depannya yang bermasalah. Jadi ketika kita baca dia nggak ambigu kalau kita pakai for. For kan untuk. Jadi tapi di caused by, oleh badai di permukaan. On ini udah benar ya, bukan in, tapi di permukaan harus pakai kata depan on gitu ya, surface. Ya seperti itu. Lanjut nomor 6. Oke, nomor 6. Ini a deficient of folic acid is really a problem in humans because the vitamin is present in a wide variety of foods. Ayo, ini kira-kira yang mana bermasalah? Nah, ini yang saya ingin kasih tekankan, because itu diikuti oleh subjek plus verb. Subjek mana? Oh, ada vitamin. Kata kerjanya juga ada. Sudah benar ya? Sih, sudah benar. Yang mana yang keliru? Berarti yang lain? Yep. Ini yang keliru. Deficient ini adjective. Ingat, ketika ada noun phrase yang dihubungkan oleh of, ini noun ya. Di sini juga harus noun gitu. Deficient adjective nggak boleh. Jadi harus noun juga. Apa noun dari deficient? Deficiency. Wah, kurang ini. Seharusnya deficiency. Nah, ini ejaannya kurang lebih ya. Nanti dicek lagi. Nah, ini sinonim dengan, ini perlu juga kita harus tahu sinonim biar tahu konteks dalam soal-soal nanti kalau ketemu ya, yang sejenis lag misalnya, atau short age. Nah, ini sama nih, kekurangan artinya. Jadi kekurangan folik acid itu jarang sekali menjadi masalah dalam manusia karena bla 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 bla. Oke. Lanjut nomor 7. As two nuclei move closer together. Ini gimana cara baca nanti kita cek lagi. Their mutual electrostatic potential energy becomes more large and more positive. Ini juga langsung kelihatan jika teman-teman sudah sering membahas soal tentang comparison. Yap. D. Large ini dalam comparison dia harusnya hanya ditambah larger, becomes larger and more positive. Kenapa? Karena large ini satu suku kata, sedangkan positif ini 3 suku kata. Positif 3, large 1. Ya seperti itu. Walaupun nanti ada pengecualian gitu ya. Ada yang satu suku kata tapi 2 suku kata tapi ikuti pola yang untuk satu suku kata gitu ya. Tapi untuk umum generalnya dia seperti ini. Kalau dalam teori comparison, teorinya yang paling general, yang umum harus diketahui adalah satu suku kata tambah er, 2 atau lebih tambah more. Oke, yang lain sudah benar ya. Oke, nomor 8. Oke, soal terakhir. Nomor 8. The internationally famous dancer Maria Talkiev demonstrate that the quality of ballet in North America could equal that of the ballet in Europe. Yang mana yang keliru di sini? Yep. Maria ini subjek singular, berarti harus diikuti oleh kata kerja yang singular pula. Ini kurang S-nya ya, demonstrate harus ditambah
Straight di sini, demonstrate tambah s karena subjeknya tunggal. Maria ini kan perempuan ya, she diikuti oleh kata kerja verb yang singular. Jadi seperti itu. Ini cukup gampang ya. The internationally famous ini kalimat penjelas untuk subjeknya gitu ya. Ada adverbnya, ada adjektifnya, ada noun. Sudah aturannya sudah benar ya. Adverb dulu, adjektif baru noun. Urutannya sudah benar. Jadi A sudah benar gitu ya. C, the quality of ballet. Nah, ini baru aja kita bahas. The quality itu noun ya. Ballet noun dihubungkan oleh kata depan of. Oh, cocok. That of the ballet in Europe ini juga sudah benar. Yang kata tunjuknya gitu. Dari gitu ya. Ballet di Europe. Jadi seperti itu. Oke, demikian saja soal kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ingin dikoreksi, tolong isi di kolom komentar. Sampai jumpa.